murid daripada Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i. Satu ketika beliau ini beperjalanan ke daerah di Baghdad. Sepi daerahnya, bermalam di satu masjid. Beliau mau istirahat di masjid, ternyata masjid ditutup. Terpaksa beliau tidur di luar. Di samping masjid itu ada tukang roti. Bikin roti biasa malam-malam, kalau orang Arab makannya roti, kalau orang Indonesia makannya nasi. Tiba-tiba di depan tukang roti biasanya mengadon rotinya jam 4, jam 3. Ketika dibuka pintu itu ternyata ada seorang. Dia tidak tahu bahwasanya yang hadir itu, yang ada itu adalah seorang yang mulia. Akhirnya orang ini ditarik dari depan pintunya, dimasukkan ke dalam pintu supaya tidak kedinginan. Tapi beliau di sebelah kirinya mengadon apa yang namanya tadi, roti. Ini orang ini yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal, yang terkenal di kota Baghdad, yang muridnya kalau majelis itu ribuan orang. Bahkan murid-muridnya ulama-ulama besar. Bahkan beliau adalah pendiri mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal ini. Beliau melihat tukang roti tadi. Setiap tukang roti itu mengangkat dan menaruh sesuatu selalu mengucapkan istighfar, astagfirullah. Menaruh adonannya ke tempatnya, astagfirullah. Mengangkat daripada tempat olahan rotinya, astagfirullah. Menaruh ke tempat yang sudah matang, astagfirullah. Dimasukin lagi adonan baru, astagfirullah. Istighfar terus. Ini Imam Ahmad yang tidak dikenal orang. Ketika itu nggak ada yang kenal. Beliau tidur sambil ngintip-ngintip. Istighfar terus orang ini. Kenapa istighfar terus? Astagfirullah, astagfirullah. Selesai dia mau azan subuh, beliau bangun. Terima kasih saya sudah boleh tidur di sini, wahai bapak tua, wahai pembuat roti. Maaf, saya mau bertanya satu pertanyaan. Apa pertanyaan engkau? Wahai anak muda. Saya ini melihat engkau selalu istighfar terus. Mengangkat barang istighfar, memasukkan istighfar, mengangkat roti istighfar, meletakkan roti istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa yang sudah engkau dapatkan dari istighfar itu? Wahai seseorang yang tidur di tempat saya ini sudah dari dulu beristighfar. Amalan saya hanya istighfar. Segala sesuatu saya lakukan dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan saya rasakan sampai saat ini tidak ada satu doa pun saya ditolak oleh Allah. Apa yang saya inginkan selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara dunia saya dimudahkan oleh Allah. Kecuali satu katanya. Apa wahai penjual roti? Apa yang belum diijabah oleh Allah? Satu saya minta, ya Allah, saya ingin berjumpa dengan seorang ulama besar yang bernama Ahmad bin Hanbal, ya Allah. Subhanallah, kaget Imam Ahmad bin Hanbal, ternyata ditarik oleh Allah dari kotanya Baghdad menuju musola yang tadi kecil sampai masuk ke dalam tempat roti. Allah ingin tarik Imam Ahmad bin Hanbal karena istighfar orang tua tadi. Allah tarik sampai ke depan kehadapannya karena keutamaan astagfirullah. Nah, ini zikir, kita dihadir majelis zikir itu sirnya besar, rahasianya besar. Maka yang paling zikir, yang paling tinggi adalah ketika kita ingat kepada Allah, hati kita juga ingat kepada Allah, pikiran kita ingat kepada Allah. Ada yang lidahnya saja berzikir tapi hatinya tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus, walaupun yang lebih bagus ketika seluruh kujur tubuhnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, di hari wisuda kesempatan kali ini sekaligus tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita bantu pondok pesantren ini sebisa kita. Yang bisa hanya dengan doa, bantu ya Allah. Mudah-mudahan pondok pesantren ini semakin besar dan manfaat ya Allah. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan pondok pesantren ini dari mulai TK sampai universitas di sini. Amin. Tambah berkah ya Allah.
para pendukungnya dan penyokongnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, mudah-mudahan anak-anak kami bisa belajar di sini dan keluar menjadi orang-orang yang sukses ya Allah. Ya Allah, berikanlah harta dari jalan manapun yang kau kehendaki dan engkau redhoi ya Allah untuk pondok pesantren ini, sehingga bisa maju manfaat untuk bangsa kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang bisa membantu dengan tenaga-tenaga, yang bisa membantu dengan doa-doa, yang bisa membantu dengan harta silahkan dengan harta, yang bisa membantu dengan pikiran, yang bisa membantu dengan jabatan. Ini para pejabat-pejabat kita yang hadir, kalau mereka membantu pondok pesantren ini, satu tanda tangan sampai pondok pesantren. Saya tadi dengar sudah ada tadi penyerahan surat apa? Sertifikat itu memudahkan pondok pesantren. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, bapak tanda tangan satu, dan pesantren ini sampai ratusan tahun, itu tanda tangan bapak itu bermanfaat, mengalir pahala. Saya bilang begini Pak, Bu, investasi akhirat yang paling menguntungkan sedekah itu ketika kita taruh di pesantren. Kenapa ditaruh di pesantren menguntungkan? Karena satu ubin kamar yang dipakai di masjid, yang ditaruh di masjid, yang ditaruh di kamar santri, santri itu ada di situ 24 jam. Kalau kita taruh di masjid 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi kalau ditaruh di pesantren 24 jam, anak santri ada yang ngapal, ada yang tidur, ada yang zikir, ada yang ibadah. Maka sedekah yang paling baik tahun masa-masa ini ketika kita taruh, letakkan uang kita. Berapa saja pesan kita, berapa saja. Saya nggak punya uang banyak, Auza'i, nggak apa-apa. Saya mau 1 sak semen, taruh. Saya bisa berapa? Saya hanya bisa misalnya taruh 200.000, taruh. Ya Allah, saya taruh ini ya Allah, mudah-mudahan kuburan saya sejuk ya Allah. Amin. Maka ambil peran kita di pondok pesantren ini, atau minimal pikiran, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Tuan Guru, saya nggak bisa nih, saya hanya bisa ngasih ini. Pikiran saya, menurut saya agar pesantren ini maju begini. Mudah-mudahan pesantren ini semakin maju, kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin pas sekarang jam 11 lewat, jam 12 kurang 2 menit. Mudah-mudahan para tuan guru kita yang hadir di tengah-tengah kita diberikan kesehatan oleh Allah. Teruslah hadir di majelis-majelis ilmu. Yang paling berkesan di Lombok ini adalah dulu saya pernah ke Lombok sebelumnya, acara-acara, tapi ini mungkin paling lama 3 hari. Biasanya 1 hari 2 hari saya langsung kembali. Ini 3 hari di Lombok ini yang paling berkesan, masjid banyak. Enggak ada isinya. Katanya disebut dengan 1000, daerah 1000 masjid. Banyak masjid, jadi gampang kita ke masjid. Maka nanti mudah-mudahan daerah Lombok Barat ini ya, tengah, bisa menjadi daerah 1000 pesantren. Amin dong. Karena pesantren ini benteng terakhir Pak. Bapak Kiai, Bapak pimpinan Kapolsek, pesantren ini adalah benteng terakhir bangsa kita Pak. Kiai-kiai kita, ulama mengawal Pancasila Pak. Pondok pesantren adalah yang tidak diragukan lagi kecintaannya terhadap bangsa. Yang kedua, ketika mereka ingin memporak-porandakan Islam di Indonesia dengan cara-cara terselubung, yang sekarang dengan LGBT-nya, yang dengan judinya dan segala macamnya, pesantren adalah benteng terkuat. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan di pesantren se-Indonesia. Amin. Maka ada semakin banyak pesantren semakin bagus, bukan semakin masalah. Semakin banyak pesantren semakin bagus, semakin banyak lumbung-lumbung ilmu, pusat-pusat keilmuan, dan semakin banyak manfaatnya insyaallah untuk bangsa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata, kekurangan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perjalanan saya ke Jakarta bersama rombongan dalam keadaan selamat. Saya izin
sore ini saya harus terbang ke Jakarta. Dari Jakarta saya berapa hari Minggu, hari Ahad saya harus ke Malaysia. Malaysia 3 hari, saya berangkat lagi ke Australia. Dari Australia saya sekitar 7 hari saya berangkat lagi ke Amerika. Dari Amerika saya berangkat lagi ke Maroko. Itu semua kalau ada yang undang. Kalau nggak ada yang undang saya di Jakarta aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Auzai Anwari Mahfuz LCMA. Acara selanjutnya santunan anak yatim yang akan dipandu langsung oleh Bapak Pembina Yayasan Zenta El Haram Baraka. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampura, sebelum doa ada beberapa acara tambahan. Yang pertama niki kebetulan tadi tamu kita yang terakhir datang adalah Al-Mukarram Tuan Guru Haji Mala Syar'i. Beliau adalah hadir atas nama Basnas Kabupaten Lombok Tengah. Kebetulan pondok pesantren kita niki langan pesantren kilat laik di tahun pertama, belum ada lembaga apapun. Beliau dari Basnas datang menyupport putra putri kita, memberikan hadiah waktu itu. Bu baru-baru demen datang bu BPC Arab berjauhan hadiah sak 30 juz pira niki nyobaat beketuan untuk 2 juta rupiah per anak diberikan dari Basnas. Jadi terima kasih banyak Bapak dari Basnas Kabupaten Lombok Tengah. Dan kami persilahkan kepada anak-anak kami yang 30 juz, ada 6 orang untuk naik ke atas panggung untuk diberikan hadiah langsung oleh Bapak dari Basnas, dari Kepala Basnas. Sekali lagi disebutkan namanya sekali lagi. Ya. Abian Pratama Putra, Adrian Hadi, Nesa Sakira, Sofiatun Nisa, Risma Safani, dan Ristiani. Nggih, kami mohon kepada Bapak dari Kepala Basnas culuk kebaik dia mesilah mun ya tertanjak hadiah. Nggih, terima kasih kepada Al-Mukarram Tuan Guru Haji Mala Syar'i. Alhamdulillah Al-Mukarram Tuan Guru yang 30 juz niki semuanya adalah anak-anak kita santri yang berasal dari dusun ini, dusun Dasan Cermen semuanya. Alhamdulillah. Berbangga hati kepada Bapak Ibu yang ada di dusun Dasan Cermen. Nggih, foto bersama.
Ibu Ketua Yayasan. Oke, terima kasih kepada seluruh peserta dan Al-Mukarram Tuan Guru, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya ada putra-putri kita yang tadi sudah wisuda 15 dan 10 juz. Teman 10 juz niki sengke nggih. Tiang doang sampai makin sejus dini tutup nggih. Jadi tiang ingin memberikan penghargaan kepada dari yayasan, akan memberikan penghargaan kepada santriwan-santriwati yang tadi wisuda 10 dan 10 juz, dipersilakan. 10 dan 15 juz dipersilakan naik ke atas. 20 juz, ya ada yang 20 juz dan 10 juz, dipersilakan. Ampura Al-Mukarramun, para tuan guru, Pak Yai, seluruh hadirin, tiang ingin memberikan kejutan untuk yang akan membagikan hadiah pada hari ini. Untuk santriwan ini adalah salah seorang yang doanya tidak pernah putus untuk saya, yaitu ibu saya, Ibu Hajah Marmah. Terima kasih atas doa beliau, kasih sayang beliau sehingga hari ini kami masih ada di tempat ini. Dimohon kepada ibunda untuk maju dan membagikan hadiahnya. Izin mohon doa mudah-mudahan ibunda tiang niki diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah SWT. Apabila beliau ada salah, ada keliru, mohon dimaafkan. Cek. Ina Tuan. Silakan sesi foto bersama. Tunas doa sedikit untuk Kakanda Tuan Guru Haji Turmuzi SHI. Karena pada hari ini beliau ulang tahun yang ke berapa? Nggih, tiang tunas doa sekali. Mudah-mudahan selamat lancar yayasan. Amin. Amin, amin. Lancar umrah. Amin. Perjalanan semuanya lancar. Amin. Sudah, terima kasih. Sila sungkem dulu Bapak Pembina. Wah, luar biasa. Terima kasih, Natuan. Ampura, acara ini tidak ada yang direncanakan, dia mengalir begitu saja. Mohon kepada seluruh santri, kita foto bersama dulu. Maju.
Dan dimohon kepada seluruh para ustazahnya untuk maju ke depan juga untuk kita foto bersama. Yang di depan aja dulu. Ustazah di sini. Ustazah Wahida mana? Oke, silakan semua santri untuk kembali ke tempat. Hadirin rahimakumullah, seperti yang sudah dimaklumi bersama bahwa Yayasan Niki 90% terbangun dari jasa jamaah umroh yang berangkat lewat PT Zenta. Oleh sebab itu hari ini PT Zenta ingin memberikan hadiah kepada jamaah yang mau berangkat ke Mekah. Untuk hari ini tanggal 26 Juni jadi ada hadiah ini dari saya atas nama PT Zenta. Nanti yang dari yayasan ada ketua yayasan yang akan memberikan hadiah. Niki untuk seluruh jamaah yang hadir hari ini, saya tidak tahu siapa yang akan dapat. Kalau saya hari ini tanggal berapa? 26 Juni. Kalau Zulhijjahnya tanggal berapa? Tanggal kira-kira kalau berangkat umroh tanggal 19 ya, tanggal 19 Zulhijjah. Kira-kira kalau kita berangkat umroh di angka 19 juta itu murah apa enggak? Oke, siapa yang mau daftar hari ini saya kasih 19 juta satu orang. Siapa yang angkat tangan? Silakan panitia. Disuruh untuk maju. Ya, silakan maju ke depan. Hari ini tanggal 19 Zulhijjah, cukup dengan angka 19 juta akan berangkat ke Tanah Suci. Mohon maaf, ini untuk satu orang ya. Berapa orang yang angkat tangan? Oh enggak apa-apa, Bapak akan maju satu ini. Oke. Nanti ada hadiah yang lain. Oke. Silakan admin kantor Mbak Ayu itu dicatat datanya. Oh, silakan ke depan. Ibu ke depan. Ternyata banyak juga yang hadir di sini orang yang rindu dengan Ka'bah ya. Perindu Ka'bah, perindu Haramain. Oke, silakan berdiri. Niki berdiri. Nggih. Hari ini tanggal 19 Zulhijjah sudah ada 2 orang lamun luwih laun burung jari madrasah nggih. Andi tak berombok mungkin hari ini tanggal 26 Juni. Saya kasih tahu Bapak, harga umroh saat ini adalah 33.500.000. Tapi kalau kita buka bulan Juni hari ini 26 Juni, berarti yang mau berangkat dengan biaya 26 juta. Angkat tangan.
Oh ya silakan, Bapak itu di belakang ada angkat tangan. Ampura Tuan Guru pelungguh jak ya luik kepe. Nggih. Ini ki diskon hanya untuk masyarakat. Nggih. Saking semangatnya beliau mau mendampingi pelungguh untuk berangkat nanti insyaallah. Nggih. Silakan Bapak. Jadi yang kedua ini di angka 26 juta karena hari ini 26 Juni. Tadi yang 19 itu 19 Zulhijjah. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang lebih ramai lagi yang akan menghadiri acara kita. Amin ya rabbal alamin. Ada siapa Pak Kadus? Nah ini kalau sudah Pak Kadus kasih perintah kita tidak berani bilang tidak. Sila-sila Bapak. Berarti 2 orang yang 26 juta, 2 orang yang 19 juta. Rezeki siapa yang menyangka ya. Akan berangkat ke Tanah Suci dengan biaya 26 juta dan 19 juta. Nggih. Oke. Silahkan di data. Mohon difoto supaya diingat gini loh. Bukti kalau sampai tahun depan dia tidak berangkat, dia boleh protes. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Terima kasih. Oke, alhamdulillah ke Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali. Nanti mohon data KTP-nya untuk berkoordinasi dengan pihak admin. Nggih, alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, acara selanjutnya kita akan santunan yatim. Jadi gawin tundang bija jarit niki, hadirnya mereka, senyumnya mereka adalah berkah untuk kita semua. Dek tulak ya man, dek teman ya jemak ya bija jarit yatim-yatim niki, hadirnya mereka, senyumnya mereka di sini adalah keberkahan untuk kita bersama. Nanti kita akan mohon dari tamu-tamu undangan yang akan memberikan, karena banyaknya bija jarit niki, mohon keikhlasan dari Bapak tamu undangan untuk kita sama-sama turun membagi kepada mereka. Kepada koordinator Bapak Amrillah tolong diatur bija jarit niki nanti akan dibagikan oleh para tamu undangan kita untuk turun memberikan supaya cepat dari tamu-tamu undangan akan langsung turun memberikan. Dan anak-anak kita seluruhnya mohon berdiri. Berdiri apa duduk Pak Amrillah? Duduk ya supaya tamu kita tetap jalan. Jadi semua tamu langsung jalan supaya cepat. Andin mau pada 10 orang mungkin 15 orang yang dibagikan. Oke. Sekali lagi kami mohon dengan hormat kepada al-mukarramun, para tuan guru, para kiai, tamu undangan, untuk kita sama-sama memberikan santunan kepada anak-anak yatim yang ada di bawah. Dan mohon kepada semuanya untuk kita bergerak turun membagikan supaya cepat. Diatur satu baris. Panitia mohon dikondisikan. Ampura izin kepada seluruh tamu mohon berdiri untuk turun memberikan kepada anak-anak kita yang ada di bawah. Kita jamaah, kita iringi acara ini dengan kita sama-sama membaca selawat ya. Oke, bersama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Terus semuanya setelah diberikan salaman anak-anak semua. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Mohon untuk seluruh tamu undangan dan masyarakat jangan beranjak dari tempat karena belum kita tutup dengan doa. Alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nggih, kepada bapak-bapak para tamu undangan yang sudah selesai untuk kembali ke tempat semula. Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Acara penyerahan santunan sampun selesai. Untuk koordinator yang beberapa anaknya belum datang nanti berhubungan dengan panitia nggih, supaya menghemat acara untuk kita langsung beranjak kepada acara berikutnya nggih. Sekali lagi kepada panitia untuk ditertibkan kembali, dan insyaallah anak-anak yang kita undang pada hari ini Bapak Ibu sekalian sejumlah 500 anak yatim. 200 diambil dari anak yatim seluruh dusun yang ada di desa Aidarit, dan sisanya dibagi ke beberapa kabupaten, Lombok Timur, Lombok Tengah, sampai ke Mataram. Ada beberapa pun panitia yang datang untuk mensukseskan acara anak yatim piatu kita. Nggih Bapak Ibu rahimakumullah, dan insya Allah acara seperti ini akan terus kita adakan di setiap milad kita di tahun-tahun yang akan datang. Mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan untuk bisa terus menambah kecintaan kita kepada Rasulullah dan anak-anak yatim. Oke Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum mohon panitia ditenangkan dulu, silakan duduk untuk kita segera masuk ke penghujung acara. Selanjutnya sebelum kita beranjak ke acara terakhir yaitu doa, ada hadiah yang mau diberikan untuk masyarakat oleh Ibu Ketua Yayasan. Silakan ke depan. Sekali lagi Ibu Eli Suryawati MPD ya. Di atasan gelaran nih di Manja Arik. Oke, silakan. Untuk ke depan beliau dari yayasan sebagai bentuk syukur yayasan atas
kebersatuan dan acara hari ini, beliau akan memberikan hadiah. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, masih lemah nih walaupun siang tapi tetap semangat pagi Bapak Ibu. Sekali lagi, Tiang mau bagikan 2 tabungan umroh. Tadi Bapak Pembina sudah bagikan umroh ya, umroh murah. Siapa yang mau tabungan umroh? Oh belum, kalau gitu ucap salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini bukan cepat-cepatan lagi ya Bapak Ibu. Hari ini karena kami sangat bersyukur, ini adalah ulang tahun yang ketiga yayasan kami, Yayasan Zenta El Haram Baraka. Bapak Ibu yang tahu nama yayasan kami akan saya kasih 1 voucher, bukan 1 voucher, udah ngendel yuk. Saya akan kasih 1 tabungan umroh yang sudah dibuktikan di Mbak Ayu ya, ada bukunya, senilai 2 juta rupiah. Yang tahu nama yayasan kami hari ini maju ke depan langsung kasih tahu saya nama yayasannya apa. Angkat tangan. Tadi saya sudah sebut. Jangan ragu dong. Itu. Mana? Enggak. Kalau tim Zenta saya enggak terima. Ya, di dalam buku ini, di dalam buku tabungan ini sudah ada tulisan 2 juta rupiah tabungan umroh yang kapanpun bisa dipakai untuk berangkat. 2 juta ini masih virgin, belum ada namanya. Yuk, siapa yang mau? Angkat tangan. Ibu yang ini yang pakai baju pink. Ibu yang pakai baju pink. Pasti dihafalin nih, nama yayasannya. Oke. Sini Bu. Sini Bu. Oke. Ibu tahu nama yayasan tempat Ibu sekarang ini? Apa? Zenta Al Haram Baraca. Zenta Al Haram Baraca. Siapa ya saya tanya? Betul. Hah? Oh betul katanya. Oke, lagi 1 pertanyaannya. Ibu tahu nggak nama pembina Yayasan Zenta El Haram Baraka? Hadap sana saja. Haji Muhammad Turmizi SH. Siapa? Tuan Guru Haji Muhammad Turmizi SH. Betul. Turmizi. Benar nggak? Salah. Nama pembina yayasannya dikit lagi benar, hampir benar. Turmuzi. Oh, Turmuzi SH. Luar biasa. Karena pada hari ini Ibu ini udah tahu nama yayasan dan tahu juga nama pembinanya. Saya kasih 2 juta rupiah tabungan umroh Bu. Selamat. Selamat Bu ya. Ini kapan-kapan bisa dipakai loh, ya? Oke. Kembali. Oh iya, Bu. Nanti di foto KTP-nya serahkan ke Mbak Ayu yang sebelah kiri. Sekarang 1 lagi untuk bapak-bapak nih. Ibu-ibu sudah ya. Untuk bapak-bapak, marketing dilarang bersounding di sini. Marketing dilarang. Untuk bapak-bapak, halo bapak-bapak. Mana nih? Ada yang mau voucher umroh? Bukan voucher. Tabungan umroh enggak? Bapak-bapak yang di pojok sana. Oke, maju Pak. Mungkin dari. Oh oke, diam di situ Pak. Diam Nanti di sana, panitia yang menghampiri. Untuk tabungan isi 2 juta rupiah ya. Oke, tabungan 2 juta rupiah dari Koperasi Yayasan Zenta yang bernama Koperasi Konsumen Syariah Zenta Mitra Utama. Baik Pak, Bapak tahu nama Koperasi Zenta? Koperasi Zenta Mitra Utama. Itu namanya travelnya Pak, barusan saya sebut. Ini anak aja diminta ngapal Al-Quran. Koperasi Konsumen Syariah
Zenta Mitra Utama. Nah, ini adalah produk baru yang launching dari Yayasan Zenta. Di sini ada koperasinya, Koperasi Zenta Mitra Haramain. Bapak tahu nama koperasi Zenta? Koperasi Koperasi Mitra Syariah Zinta Mitra Utama. Benar nggak nih? Mana koperasi? Salah katanya bagian koperasi. Mirip ya. Oke, kalau gitu Pak, tahu nama saya nggak? Nanti kenalan Mbak di depan. Nyala gue. Oke, baik Bapak, karena udah sebut, ini nama koperasinya Koperasi Zenta Mitra Haramain, milik dari Yayasan Zenta El Haram Barakah. Karena Bapak sudah pede menyebutnya, saya kasih 2 juta rupiah untuk Bapak. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, cukup sekian dari kami. Insya Allah tahun depan bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya kami serahkan ke MC. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Tengah. Acara terakhir, doa sekaligus penutup yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Tuan Guru Kusyairi Busyairi. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tundukkan jiwa kita sejenak untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد نسألك اللهم باسمك الأعظم نسألك اللهم باسمك الأعظم نسألك اللهم باسمك الأعظم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير Ya Allah yang menggenggam langit dan bumi beserta segala isinya, ampuni dosa kedua orang tua kami yang telah membesarkan kami, yang merawat kami. Wahai saudara-saudaraku sekalian, hari ini tataplah wajah orang tua. Kita bisa seperti ini karena jasa mereka. Yang jadi dokter hari ini karena doa orang tua sebelum kita lahir. Yang hari ini menjadi tuan guru karena doa orang tua sebelum kita lahir. Yang hari ini menjadi pejabat di bawah kolong langit ini adalah karena doa orang tua. Ya Allah, sinalirah, terangilah
kubur mereka orang tua kami yang telah wafat. Yang masih hidup, ya Allah, ampuni dosa mereka. Angkat derajat mereka di sisimu, ya Allah. Karuniakan keberkahan buat mereka. Duhai bapak dan ibu, tanpa orang tua kita tidak bisa apa-apa. Tanpa orang tua kita tidak seperti ini. Tanpa orang tua Allah enggak bakalan reda kepada kita. Yang belum haji orang tuanya segera badalkan sebelum mereka wafat. Yang belum umrah orang tuanya segera umrahkan. Walaupun kita memberikan mereka gunung emas, gunung berlian untuk membalas jasa-jasa mereka, takkan pernah bisa kecuali lantunan doa-doa dari ketulusan jiwa kita. Dan ketahuilah, doa orang tua mampu menggetarkan arusnya Allah. Doa orang tua mampu menjebol pintu-pintu langit. Jangan pernah kecewakan orang tua. Jangan pernah sakiti mereka. Jangan pernah dustai mereka. Cium telapak tangan mereka bolak-balik. Tatap kehidupan mereka. Berikan mereka kebahagiaan dikala masih ada orang tua kita. Ridallahi fi ridal walidain, wa sutullahi fi suhtil walidain. Wahai saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia. Ya Allah, kami mohon siraman rahmat-Mu, siraman keberkahan-Mu, ya Allah, sampai kami meninggalkan bumi ini, ya Allah. Jikalau kami wafat nanti, ya Allah, karuniakanlah setetes ridha-Mu untuk berjumpa dengan-Mu, ya Allah, untuk bisa menikmati ridha-Mu, ya Allah, untuk bisa menikmati hidangan rahmat-Mu, ya Allah, di detik-detik akhir hidup kami nanti, ya Allah, ketika Engkau cabut nyawa kami, ya Allah. Buka mulut ini untuk menyebut